Kata ibu bayi yang susah saat bersalin setelah bertemu Ustadz, ternyata memang tidak dipungkiri pada zaman serba canggih sekarang ini, banyak yang tidak percaya hal gaib karena dianggap tidak masuk akal. Namun kita juga harus percaya bahwa makhluk halus itu memang ada dan tinggal di alam yang tidak dapat dilihat mata manusia. Seperti wanita yang mengungkapkan kisahnya di grup Facebook Klub Ibu Mengandung Malaysia. Wanita itu mengatakan janin yang dikandungnya mengalami berbagai masalah, jantung berlubang dan anggota tubuh tidak sempurna, sehingga dokter memberi rekomendasi untuk melahirkan bayi lebih awal. Meskipun sudah 3 minggu berada di rumah sakit, wanita itu masih juga belum melahirkan. Setelah bertemu Ustadz, ternyata sudah 3 minggu masuk rumah sakit, tapi tak mau juga lahir. Sudah masukkan obat banyak kali, tapi masih terbuka 2 cm. Dan bila malam sangat sakit, hingga terbuka 3 cm. Tapi ketika pagi, mulut rahim balik ke 2 cm. Cerita saya mungkin seperti tak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Saya sudah keluar rumah sakit minggu lalu, sebab sudah tak ini kasih masuk obat lagi. Sudah menyerah, hari-hari terasa mau melahirkan, tapi bayi tak mau keluar. Jadi saya dan suami ambil keputusan untuk balik ke rumah sakit dan berpikir mungkin menunggu sampai 9 bulan untuk lahir dengan sendirinya. Dokter menyarankan saya untuk tinggal di rumah sakit selama seminggu lagi. Saya juga mesti kasih masuk obat lagi dan menunggu hingga seminggu. Jika belum ada tanda-tanda rahim terbuka juga, maka kembali tunggu sampai 9 bulan. Dan kemarin saya pergi jumpa Ustadz untuk minta air agar dipermudahkan saat bersalin. Dari pukul 9.30 malam sampai pukul 12 baru dapat giliran bertemu Ustadz. Suami cerita kepada Ustadz tentang problem saya. Ustadz tanya nama saya dan suami. Setelah itu saya disuruh duduk depan dia. Ustadz menyuruh saya menirukan ucapannya. Tiba-tiba Ustadz seperti berbicara dengan orang lain. Kami menduga Ustadz berbicara dengan jin dan mengusirnya. Setelah itu Ustadz menjelaskan kepada kami tentang bayi dalam kandungan saya dan diri saya. Ustadz itu bilang, dari sebelum saya hamil, jin yang diusir tadi sudah masuk dalam tubuh saya. Jin itu sebelumnya punya tuan, tapi tuannya sudah mati. Saya dizalimi oleh jin itu. Jin itulah yang merancang semua ini dari awal. Jin itu masuk tubuh saya karena ingin bertanding dengan anak dalam kandungan saya untuk dijadikan tuan baru jika nanti bayi ini dilahirkan. Mungkin karena dia lihat saya wanita subur yang mudah hamil, sehingga memilih untuk masuk dalam tubuh saya, dan saya pun hamil. Saya kemudian cerita bahwa di minggu ke-20 saya dapat tahu bayi saya jantungnya berlubang, kepalanya penuh air, dan tangan dia seperti tidak berkembang sempurna. Tidak itu saja, usus bayi saya terlihat keluar dari perutnya. Ustadz mengatakan itu semua karena kerjaan jin yang ada dalam tubuh saya. Jin itulah yang memakan bayi saya. Selain itu, dari minggu ke-24 hingga minggu ke-28, bayi saya juga tidak lahir-lahir. Dokter bahkan sampai merasa heran dengan keadaan saya. Ustadz menjelaskan bahwa itu juga perilaku jin yang tidak mau bayi itu cepat lahir. Jin itu ingin agar bayi saya lahir dalam masa 9 bulan, tapi dalam kondisi yang menyedihkan. Namun berkat petunjuk Allah, saya bisa tahu bahwa bayi saya ada masalah, dan Allah beritahu masalah bayi saya itu karena bayi tersebut tak mungkin bertahan hidup. Ustadz bilang pada kandungan usia 6 bulan itu, saya seharusnya sudah keguguran, tapi jin itu berupaya saya tidak sampai keguguran dan melahirkan bayi sebab memang menginginkan bayi saya.
Jin tersebut telah diusir dari tubuh saya. Saya juga sudah minum dan mandi air yang disediakan Ustadz dengan harapan bisa melahirkan lancar. Saya akhirnya benar-benar bisa melahirkan tanpa kendala sama sekali setelah ketuban pecah dengan sendirinya. Dan seperti yang diduga, ahli surga ini lahir dalam kondisi telah meninggal dunia.